Halo dulur Sampurasun, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu dan diberi rezeki yang melimpah. Balik lagi bersama kami di channel Lalajo Anime. Pada video kali ini kita akan membahas alur cerita anime tentang orang-orang yang mempunyai kekuatan magic atau disebut esper. Cerita anime ini berfokus pada seorang anak SMP yang bernama Kageyama Shigeo, atau panggilan akrabnya adalah Mob. Meskipun terlihat ia seperti anak yang polos dan mempunyai fisik yang lemah, namun di balik itu ia mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa. Jadi bagaimana keseruan ceritanya? Oke teman, kita langsung saja ke alurnya. Di dunia ini terdapat fenomena gaib yang tidak bisa dijelaskan secara ilmiah. Dikala manusia berhadapan dengan kegaiban tersebut, mereka ketakutan dan terjatuh ke dalam kegelapan. Namun dalam kegelapan yang semrawut itu, masih ada orang yang bertarung demi secercah harapan. Merekalah yang disebut cenayang. Scene berpindah pada seorang pria yang bernama Reigen Arataka. Ia menerima seorang klien yang meminta jasa Reigen. Diketahui Reigen membuka perusahaan konsultan roh dan semacamnya. Untuk setiap pekerjaannya, ia mempunyai paketnya tersendiri. Namun perlu diketahui, Reigen bukanlah seorang cenayang asli. Di saat Reigen hampir berhasil membujuk kliennya, tidak lama seorang pria pasangan wanita itu menghentikan Reigen. Ia sangat meragukan Reigen sebagai cenayang asli. Akan tetapi, Reigen tetap percaya diri akan membasmi setan dan mengembalikan wajah cantik wanita itu. Kemudian wanita itu menunjukkan gedung yang dihuni sosok setan. Di sana Reigen langsung berakting merasakan aura yang sangat luar biasa. Akan tetapi Reigen salah menunjuk gedung, dan hal itu membuatnya menjadi berkeringat dingin. Sesampainya di gedung yang terbengkalai itu, Reigen dengan percaya diri menyelidiki semuanya. Lalu ia dengan serius mengatakan di sana sangatlah berbahaya. Namun ternyata yang ia takutkan adalah seekor kecoa. Dan tidak lama setan itu muncul di belakang para klien. Dengan cepat Reigen mengeluarkan jurus gokilnya. Namun garam itu tidak berefek sama sekali pada setannya. Reigen sempat kecewa karena ternyata yang ia yakini hanya anggapannya saja. Kemudian untuk masalah itu ia memanggil bocah andalannya, dan bocah itu adalah Mob. Pada awalnya setan itu meremehkan kekuatannya, hingga yang terjadi setelah berhasil membasmi setan itu, Mob hanya diberi upah yang sedikit. Di sana Mob mulai kepikiran setan tadi hanyalah setan yang lemah. Kenapa Reigen tidak mau mengatasinya sendiri? Pertanyaan itu membuat Reigen tidak karuan. Ia beralasan dirinya terlalu kuat untuk menangani setan yang lemah, hingga ia takut orang-orang akan meleleh karena ilmunya. Untuk itulah ia memanggil Mob. Kemudian Reigen berpesan jika Mob salah menggunakan kekuatannya, maka ia sendirilah yang akan rugi. Reigen meminta Mob berjanji untuk tidak menggunakan kekuatannya pada orang lain. Scene berpindah di kediaman Mob. Di saat ia makan, tiba-tiba sendok di tangannya menjadi bengkok. Orang tuanya selalu memperingatkan Mob untuk menghapus kebiasaan buruknya. Lalu kita diperkenalkan adik Mob yang bernama Kageyama Ritsu.
Ritsu sangat berbeda dengan Mob. Ia lahir sebagai manusia biasa, tapi dibanding dengan kakaknya, Ritsu lebih pintar dan selalu mendapatkan nilai tinggi di sekolah. Keesokan harinya, saat Mob akan masuk sekolah, ia melihat seorang murid yang sedari dulu ia sukai. Wanita itu bernama Tsubomi. Saking sukanya terhadap Tsubomi, Mob melihat orang lain seperti sayuran saja. Di sekolahnya, Mob adalah murid yang terlemah. Saat berolahraga, ia sudah kelelahan meski hanya berlari beberapa kilometer saja. Shin pun berpindah saat Mob pulang sekolah. Reigen memintanya untuk membasmi setan di sebuah terowongan lama. Dikabarkan ada beberapa mahasiswa dan blogger masuk ke dalam sana. Namun mereka tidak pernah kembali dan dinyatakan hilang. Semua itu disebabkan karena telah terjadi kecelakaan beruntun 30 tahun lalu. Sesampainya di sana, mereka langsung disuguhkan dengan perasaan yang sangat menakutkan. Tetapi Reigen tetap percaya diri dan memeriksa keadaan di dalam. Namun, sebelum kembali masuk, Mob mengatakan terowongan itu sangat angker. Ia bisa merasakan pancaran aura yang sangat jahat. Dengan serius ia mengatakan jika ada orang yang mengganggu makhluk itu, pasti ia sudah tidak waras. Mendengar hal itu, Reigen menjadi sedikit ketakutan. Pada awalnya di dalam sana mereka baik-baik saja. Namun setelah masuk lebih dalam, Mob melihat banyak sekali setan di sana. Untuk itu, Reigen memintanya untuk membasmi semua kroco itu. Sedangkan ia sendiri ketakutan dan berlari jauh ke depan. Tanpa ia sadari, ternyata sosok yang lebih kuat berada di hadapannya. Tapi Reigen hanya menganggap setan itu adalah seorang pegulat WWE. Meski Mob mencoba mengatakan ia adalah bosnya, Reigen tetap tidak percaya. Dan hal itu membuat setannya sangat marah. Ia tanpa basa-basi menyerang Reigen. Beruntung Mob masih sempat membuat perisai pada gurunya. Setelah itu Reigen menyerang dengan jurus gokilnya. Kemudian Mob pun membuat setan itu tidak berkutik lagi. Di sana setan itu menceritakan dulu ia adalah pimpinan geng motor Death Spectre. Di saat ia akan melewati terowongan itu, tiba-tiba ia terpeleset kulit pisang hingga menjadi kecelakaan dan membuat mereka mati. Dan juga ia menceritakan memang ada setan yang jauh lebih kuat darinya. Karena itulah ia dan gengnya tidak bisa mati dengan tenang. Ternyata Mob juga merasakan ada hal yang janggal. Sejak ia masuk, aura yang ia rasakan masihlah belum menghilang. Tidak lama setan itu muncul tepat di depan Mob dan memakannya. Akan tetapi bagi Mob ia bukanlah apa-apa. Setelah berhasil membasminya, para geng motor itu bisa mati dengan tenang. Sesaat menunggu bus untuk pulang, Mob menanyakan mengapa Reigen tidak turun tangan. Mendengar pertanyaan itu, Reigen menjadi sedikit panik. Ia beralasan setan kroco biar Mob yang urus. Namun pada kenyataannya Reigen adalah seorang manusia biasa. Keesokan harinya, Reigen kedatangan klien yang mengeluh tentang badannya yang terasa berat. Di sana, Reigen langsung mengklaim itu adalah kutukan satu klik situs dewasa. Ia menjelaskan situs itu digunakan untuk mengutuk pundak karena muncul banyak iklan. Zaman sekarang, kutukannya sudah merambah ke dunia digital. Tentunya pria itu tidak percaya begitu saja. Namun Reigen tetap bersikeras akan menghapus kutukannya. Pada awalnya pria itu menolak karena tidak ingin membayar. Tapi lama-lama kok enak.
Pijatan Reigen mampu menghilangkan tekanan jiwa seseorang dan melemaskan pundak yang kaku ataupun nyeri. Itu adalah salah satu jurus andalan Reigen. Setelah itu, mob dengan polosnya mengatakan paket pijat 40 menit biayanya 3.800 yen. Reigen sedikit kesal karena mob yang jujur bisa menghancurkan bisnisnya. Kemudian saat mereka nyanyi takoyaki, mob sempat kepikiran dirinya bisa menggunakan kekuatan psikis. Untuk itulah ia datang ke Reigen dan ujung-ujungnya menjadi murid. Waktu itu tidak ada orang yang bisa mob ajak curhat. Dia sangat berterima kasih pada Reigen karena Reigen telah mengajarinya banyak hal dan menggajinya juga. Tapi ia dengan serius menanyakan apakah ia akan seperti itu terus. Mendengar hal itu, Reigen sedikit kebingungan mengapa mob bisa memikirkan hal itu. Apakah karena upahnya kecil atau menyadari akal busuknya? Namun ternyata mob hanya kepikiran tentang hal lain yang harus ia lakukan selain kerja sambilan. Reigen memberitahu itu namanya adalah masa muda. Mob bisa saja mencoba apapun yang ia ingin lakukan, seperti ngeband, joget, numpang, atau yang lainnya. Dan yang paling mantap adalah klub kangen rumah. Di sana mob bisa bebas bermalas-malasan sepanjang waktu. Itu adalah keuntungan bagi mob. Sambil bermalas-malasan, mob bisa membantu Reigen mencari duit. Mob yang polos pun mengikuti perkataan dari Reigen. Shin berpindah pada satu klub sekolah yang bernama Klub Telepati. Di sana mereka mendapatkan masalah karena kekurangan satu anggota. Dengan begitu mereka akan dibubarkan. Ketua OSIS yang bernama Tokugawa memberitahu mereka harus angkat kaki dari sana karena ada klub baru yang membutuhkan ruangan tersebut. Di sana mereka menolak dibubarkan begitu saja. Beruntungnya Tokugawa masih memberikan mereka kesempatan. Jika mereka bisa membawakan satu anggota baru, maka mereka tidak akan dibubarkan. Dan batas waktunya adalah Jumat setelah pulang sekolah. Lalu dalam waktu 2 hari itu pun mereka berusaha mencari anggota baru. Namun para murid lain menolak karena klub itu sangat gak guna. Hingga mereka pun putus asa. Lalu satu anggota membawa mob untuk mengajaknya bergabung. Yang ternyata ia adalah teman kelas mob saat masih SD. Ia bernama Inukawa. Ketua klub itu bernama Tome. Lalu pria di belakangnya bernama Kijibayashi. Dan satu lagi bernama Saruta. Pada awalnya mob menolak bergabung karena ada kerja sambilan. Tapi mereka terus memaksanya. Di sana mob mencoba menelpon Reigen untuk meminta izin. Namun Reigen menyuruh mob untuk segera pergi jika memang mob tidak menginginkan masuk klub itu. Namun Tome meminjam handphone dan mengatakan hanya moblah penyelamat klubnya. Di sana Reigen mengira klub itu adalah klub olahraga. Namun nyatanya klub itu hanyalah klub telepati. Ia sangat yakin klub itu hanyalah untuk kedok saja, agar mereka bisa bermalas-malasan. Karena kalah argumen dengan Reigen, Tome berpura-pura menangis agar mendapatkan simpati. Melihat Tome yang menangis, mob malah kepengen bergabung. Namun Reigen meyakinkan itu hanyalah air mata buaya. Mereka hanya tidak ingin kehilangan ruang anggaran dan aktivitas yang tidak berfaedah seolah seperti klub beneran. Reigen ingin klub seperti itu mending dibubarkan saja. Akan tetapi mereka terus meminta mob untuk bergabung dengan klubnya. Di sana mob pun tidak mempunyai pilihan lain. Ia meminta waktu untuk memikirkannya lagi. Shin berpindah di mana Reigen meminta mob membasmi setan di sebuah sekolah khusus wanita.
Karena tidak mendapatkan izin masuk, mereka pun menyamar menjadi seorang pelajar. Tentu saja Reigen bisa ketahuan karena bulu kakinya sangat lebat. Namun tidak untuk Mob, ia malah dipercayai sebagai murid dari sana. Kemudian Reigen pun berpesan agar Mob pergi sendirian. Sesampainya di tempat bertemu klien, ia malah bertemu dengan 3 cabai-cabean yang gabut. Tidak lama setelah mereka pergi, kliennya adalah 2 murid yang bernama Chihiro dan Mari. Mereka menceritakan barang-barang murid menghilang dan terdengar suara aneh. Selain itu, ada seseorang yang melihat kejadian aneh, seperti benda berterbangan di ruangan ganti. Karena itulah mereka memanggil pembasmi setan yang murah di sekitar sekolah. Tidak lama terdengar suara teriakan murid lain. Ia melihat sesuatu di atas pintu toilet. Di sana, Mob langsung mencari jejak setan itu sampai di sebuah ruangan olahraga. Kemudian, Mob pun mengunci setan itu di ruangan tersebut. Terlihat setan itu sangat besar seperti genderuwo. Ia sangat kesal karena Mob telah menguncinya di sana. Tapi ia meremehkan bocah polos yang sangat kuat. Dan dengan santainya Mob bisa mengalahkan setan itu. Namun sebelum setan itu menghilang, ia mengatakan Mob sama seperti dirinya yang tidak berani dengan wanita. Ia merasa puas bisa bersenang-senang setelah kematiannya. Mendengar hal itu, Mob pun menjadi kepikiran. Keesokan harinya, Mob kembali datang ke tempat klub telepati. Sesaat sebelum mengisi formulir, wakil ketua OSIS datang membawa klub bodi kekar untuk memperlihatkan ruangan baru mereka. Tome menolak untuk memberikan ruangan itu karena Mob akan bergabung. Di sana, Mob menjadi kebingungan dengan pertanyaan wakil ketua yang sangat banyak. Kemudian Mob terpikir ia mempunyai sebuah mimpi, yaitu ia ingin menembak cinta pertamanya Tsubomi, lalu pulang dengan bergandengan tangan. Ia mengingat masa lalu saat ia bersama Tsubomi dulu. Demi mendapatkan cinta pertamanya dan menjadi populer, ia pun akan bergabung dengan klub. Mob berpikir seorang psikis tidak akan membuatnya menjadi keren. Demi merubah dirinya, ia pun bergabung dengan klub bodi kekar. Akan tetapi di hari pertamanya latihan, ia kehilangan semua staminanya. Dan nasib para klub telepati sekarang hanya numpang di ruangan penyimpanan alat latihan. Saat istirahat, Tome keheranan mengapa Mob bergabung dengan klub bodi kekar. Ia menjelaskan dari dulu ia jarang olahraga, larinya lamban, dan hanya mengandalkan kekuatan psikis saja. Pada awalnya, Tome dan yang lainnya menganggap itu hanyalah alasan yang gak jelas. Lalu, Mob memperlihatkan sedikit kekuatan untuk membuktikannya. Melihat kekuatan yang luar biasa itu, Tome malah ingin memanfaatkannya. Ia memberitahu mimpinya adalah berinteraksi dengan makhluk luar angkasa. Awalnya ia mengikuti petunjuk dari buku, namun sama sekali tidak berhasil. Lalu tanpa sadar ia menjadi bermalas-malasan. Tapi sekarang ia melihat sebuah harapan dari Mob. Namun Mob menolak karena ia hanya ingin menjadi cowok keren saja. Di sana Tome memberitahu meskipun Mob bertubuh kekar, ia tidak akan populer. Ia menyarankan Mob membaca isi hati cewek dengan ilmu telepati. Dengan begitu ia akan menjadi populer. Karena tidak menemukan jawaban, Mob pun memilih pulang saja. Namun saat dalam perjalanan, ia ditemui seseorang yang memakai topeng. Ia mengatakan sesuatu yang berhubungan dengan masalah Mob.
Lalu ia pun mengajak mob ikut bersamanya. Ia adalah salah satu pengikut sebuah sekte yang terbentuk bulan lalu. Sekte itu disebut Sekte Ngakak. Mereka dipimpin oleh satu orang yang dijuluki Tuan Cawak. Cawak memiliki kekuatan unik yang bisa membuat orang lain ngakak abis. Sesampainya di sana, terlihat banyak sekali pengikutnya. Lalu mob dan 2 orang lagi yang dibawa akan menjadi anggota baru mereka. Dan secara kebetulan salah satu orang itu adalah teman sekelasnya. Ia bernama Mejato Ich. Tidak lama Tuan Cawak pun muncul. Di saat ia datang, orang-orang tertawa sampai terbahak-bahak. Kemudian mereka bertiga dibawa dan dipaksa memakai topeng senyum. Namun sebelum Mejato dipakaikan topeng, ia merasa keheranan mengapa sekte itu berhasil mengumpulkan banyak sekali pengikut. Ia mendengar Cawak telah melakukan hipnotis massal untuk mencuci otak orang-orang. Lalu ia pun dikejutkan dengan pria tua yang baru saja dipakaikan topeng. Terlihat ia sangat berbeda dari sebelumnya. Karena tidak bisa memecahkan kasus itu, Mejato meminta Cawak untuk membiarkannya pulang. Namun Cawak tidak ingin membiarkan ia pergi begitu saja. Ia pun dipakaikan topeng senyum tersebut, dan Mejato pun dipengaruhi topeng itu. Tidak lama mob dengan santainya melambaikan tangan. Ia menanyakan apa sekarang temanya senyum kebahagiaan. Hal itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan menjadi populer. Ia meminta izin untuk segera pulang dari sana. Di saat mob membuka topengnya, Cawak dan orang-orang sangat keheranan mengapa topengnya tidak mempan. Di sana mob ditahan oleh Cawak. Ia mencoba beberapa cara agar mob menjadi ngakak. Akan tetapi kepolosan mob tidak terkalahkan. Karena para pengikutnya tidak bisa diandalkan, Cawak pun ikut turun tangan. Namun ternyata susu yang diberikan pada mob telah dicampuri bahan kimia, hingga ia tidak kuat menahan dan muntah. Di saat itu mob mengeluarkan kekuatan untuk menghilangkan semua hipnotisnya. Akan tetapi si Cawak kembali menghipnotis mereka. Pada awalnya tujuan Cawak membuat sekte adalah untuk mencari tumbal. Namun setelah mengumpulkan banyak pengikut, ia malah dihalangi seorang bocah. Kemudian ia pun menyuruh orang-orang menangkap mob. Di saat seseorang tidak mampu bertindak sesuka hati, emosinya akan berhenti berfungsi. Mob tidak menyadari penolakan dia terhadap kekuatannya telah menjadi masalah. Emosi yang terpendam jauh di dalam hati mob perlahan mulai menyebar. Ada semacam batasan seberapa besar emosi yang bisa ia tampung. Dan kini emosinya meluber bagai susu perawan dan melewati batasan. Hingga akhirnya muncullah yang disebut amukan. Lalu Cawak pun memperlihatkan sosok aslinya. Ia tanpa basa-basi menyerang mob. Karena si Cawak telah membuat mob emosi, ia pun menerima ganjarannya. Dengan begitu, sekarang mob menjadi sedikit tenang.